Halo teman-teman kreator, masih bareng Bang Zona di sini. Seperti janji saya beberapa hari yang lalu, saya ada buat postingan di tab komunitasnya Zona Tutorial. Kalau teman-teman perhatikan di bagian channel saya ada tab komunitas, dan di sini beberapa hari yang lalu saya ada buat postingan tentang Q&A seputar Google AdSense. Dan di sini saya perhatikan ada sekitar 88 orang yang berkomentar, dan pastinya dari 88 orang ini terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau berkomentar di postingan komunitas saya. Tapi untuk 88 orang ini pastinya tidak bertanya semua ya. Ada juga sebagian saya lihat komentarnya itu ucapan terima kasih gitu ya. Tapi ya nggak masalah. Ya sekarang kita langsung aja saya buka YouTube Studio saya. Dan di sini saya masuk ke bagian menu konten di sebelah kiri. Kemudian saya pilih pada bagian menu postingan. Karena kita akan fokus di bagian menu postingan. Ada beberapa sih yang udah saya posting, namun di sini kita langsung buka pada bagian postingan yang Q&A seputar Google AdSense. Ya meskipun nanti pertanyaannya ada juga sih yang bertanya di luar Google AdSense, tapi ya nggak masalah. Nanti saya akan coba juga menjawabnya. Sekarang kita masuk di postingannya, saya pilih menu kolom komentar. Dia akan terbuka semua komentar yang masuk di postingan yang ini. Jadi spesifik ya di postingan Q&A ini yang seputar Google AdSense. Karena di sini saya mau menjawab pertanyaan yang berisi pertanyaan komentarnya, di sini kita filter ya. Jadi kita itu bisa filter komentar, dan videonya udah pernah saya bahas sebelumnya ya, gimana cara memfilter komentar yang masuk. Di sini saya gunakan garis 3 di sini, teman-teman bisa perhatikan, atau di samping ini juga bisa. Kita tekan dan di sini kita pilih yang berisi pertanyaan. Maka YouTube akan menampilkan komentar-komentar dari teman-teman yang berisi pertanyaan. Jadi komentar yang ucapan terima kasih dan yang lainnya itu kemungkinan difilter sama YouTube. Bukan hilang ya, tapi di sini saya menggunakan fitur filter ini untuk mempermudah saya untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini dari channelnya Suci Rindu. Oke, sebentar saya coba perbesar dulu ya. Oke, pertanyaannya pertama dari Suci Rindu. Bang, apakah satu Google AdSense bisa dipakai 2 akun YouTube nggak? Jawabannya bisa. Jadi satu akun AdSense kita itu bisa digunakan untuk beberapa channel. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya ketika kita itu mau daftar monetisasi, kan ada tuh langkah 2, menautkan akun Google AdSense. Nah, pada langkah 2 itu kita nanti tinggal pilih yang opsi yang ya, saya sudah memiliki akun Google AdSense. Habis itu tinggal login aja pakai email akun Google AdSense yang udah ready. Jadi kita itu tidak perlu banyak Google AdSense, satu aja udah cukup untuk beberapa channel. Karena dari pihak Google AdSense-nya juga sudah ada aturan ya, bahwa satu akun itu satu identitas ataupun satu KTP. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Aseta nih, maaf pemula bang, mau tanya, saya kendala di AdSense tuh pas menambahkan situs bang, itu gimana ya, gagal terus. Nah jadi untuk situs yang gagal sebenarnya ketika kita mau daftar monetisasi itu situs kita udah terhubung. Jadi yang namanya situs itu abaikan aja, kecuali teman-teman menggunakan Google AdSense untuk main blog misalkan atau website gitu, maka itu wajib memasukkan situsnya. Tapi kalau kita hanya fokus di bagian YouTube aja, itu abaikan aja yang namanya situs. Dan itu videonya sebenarnya udah pernah saya bahas ya. Nanti teman-teman tinggal tuliskan aja di YouTube itu situs Google AdSense. Situs Google AdSense Zona Tutorial. Tulis aja di YouTube seperti ini. Nanti akan menemukan video saya pembahasan tentang situs. Nih udah pernah saya bahas 6 bulan yang lalu loh. 6 bulan yang lalu saya udah ngebahas apa masalahnya tentang situs Google AdSense itu. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi yang ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya sambil koreksi channelnya, teman-teman bisa join di kelas YouTube saya. Caranya teman-teman tinggal tulis aja di Google kelas Zona Tutorial. Nanti ada yang pertama, teman-teman tinggal tekan aja pada bagian yang pertama ini, kelas YouTube Zona Tutorial. Nanti di situ infonya sudah lengkap banget gimana cara join kelas konsultasi Zona Tutorial. Jadi kita bakal ngobrol langsung sambil konsultasi, sambil koreksi channelnya langsung bersama saya. Atau teman-teman bisa cek juga nih, ada beberapa video contoh-contoh orang yang lagi konsultasi di kelas YouTube Zona Tutorial. Cukup simpel, teman-teman tinggal tulis aja di Google kelas Zona Tutorial. Next kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada surat PIN saya belum datang bang, udah sebulan baru pertama kali request PIN. Apakah harus request PIN lagi? Jika ingin jemput PIN sendiri di kantor pos yang mana ya? Saya dari Kota Medan, barangkali ada teman-teman yang bisa kasih info.
Jadi kalau udah request PIN dalam waktu 1 bulan ternyata tidak sampai, maka solusinya harus minta PIN pengganti atau request ulang. Jadi nggak harus nunggu 1 bulan, sekitar 3 mingguan kalau nggak sampai, kita itu wajib request lagi, minta PIN yang kedua. Tidak sampai juga, kita minta PIN yang ketiga. Begitu seterusnya untuk mendapatkan PIN. Lalu bagaimana cara kita jemput PIN di kantor pos yang mana? Sebenarnya ini kita mengambil PIN di kantor pos itu ya sesuai dengan kode pos yang kita masukkan di akun Google AdSense gitu. Kalau kode pos di akun Google AdSense kita itu misalkan 2500 misalkan gitu, maka kita harus datang ke kantor pos yang kodenya 2500. Jadi jangan salah alamat. Makanya ketika kita memasukkan kode pos di akun AdSense kita, pastikan dulu kode posnya itu memang benar-benar kantor pos yang dekat dengan rumah kita, yang terdekat gitu. Ya, jangan sampai salah alamat gitu. Sebenarnya ini udah pernah saya bahas ya. Ini nanti teman-teman bisa tulis aja di YouTube itu tentang PIN Google AdSense ya, PIN Google AdSense zona tutorial nih. Teman-teman kalau nuliskan gini aja PIN Google AdSense zona tutorial, itu udah pernah saya bahas banyak banget video-video saya. Nih banyak. Bahkan video yang terakhir itu saya membahas bisa gajian tanpa PIN. Ya, ini bisa gajian tanpa PIN, itu ada syaratnya. Teman-teman silahkan tonton aja, di sini udah saya bahas masalah PIN Google AdSense. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Maaf Bang, saya mau nanya apakah daftar Google AdSense harus monet dulu? Terima kasih. Jawabannya iya. Jadi daftar Google AdSense itu sebaiknya ketika kita mau daftar monetisasi. Ya, jadi pada tahap daftar monetisasi itu ada 3 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Pada langkah 2 kita akan membuat akun Google AdSense. Jadi sebaiknya jangan sekarang buat akun Google AdSense, tapi nanti aja pas kita mau mendaftar monetisasi. Oke, selanjutnya Bang Zona mau tanya, ini teman saya ada masalah sama channel YouTube-nya. Dia kan YouTube-nya sudah monetisasi, tapi lupa kata sandi email AdSense atau YouTube-nya. Ini lupa sandi nih. Terus mau verifikasi nggak bisa Bang, soalnya nomor email itu pakai nomor luar negeri dan orangnya sudah kembali ke Indonesia. Nomor emailnya sudah mati Bang. Gimana caranya biar bisa buka AdSense lagi Bang? Dan sekarang entah kenapa iklan YouTube-nya juga hilang Bang. Apa gara-gara nggak bisa buka AdSense? Mohon solusinya. Nah, jadi kalau teman-teman yang terkendala dengan tidak bisa login ke akun YouTube atau terkendala dengan tidak bisa login ke akun Google AdSense-nya, ya teman-teman harus menyelesaikan, di situ ada tahapan ataupun ada solusinya. Makanya kita harus punya yang namanya email pemulihan ataupun nomor HP pemulihan. Itu untuk jaga-jaga ketika kita akunnya itu benar-benar terkunci ya. Jadi ketika kita misalkan berada di luar negeri, kita verifikasi nomor HP kita dengan nomor Indo sebelum kita pulang ke Indonesia. Jadi nanti suatu saat kalau kita ganti HP atau login ulang akun kita, maka Google akan mengirimkan kode ke nomor Indonesia. Tapi kalau nomornya jauh sudah tidak aktif, ya itu agak sedikit repot ya. Itu butuh penanganan yang lebih serius lagi menurut saya gitu ya. Kemudian kenapa dengan iklannya YouTube-nya juga hilang? Kalau iklan hilang itu karena biasanya dalam waktu 4 bulan kita tidak memasukkan PIN Google AdSense itu, maka iklan akan dijeda sama YouTube. Ya, jadi kalau kita nggak masukkan PIN Google AdSense selama 4 bulan dari mulai kita request pertama, maka nanti pada bulan keempat itu kita akan dijeda. Artinya kita akan hilang iklannya sementara karena Google AdSense kita dijeda karena tidak memasukkan yang namanya PIN Google AdSense tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau verifikasi tanpa KTP dan tanpa SIM itu bisa nggak? Kalau verifikasi itu memang wajib pakai KTP dan SIM. Karena memang di situ sudah ada aturan dari Google AdSense, kita bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan SIM, atau bisa menggunakan paspor. Jadi kalau pertanyaan seperti ini menurut saya tidak bisa. Memang kita diwajibkan pakai KTP dan ataupun pakai SIM. Pilihlah salah satu, mau KTP, mau pakai SIM atau mau pakai paspor. Kemudian kita lanjut, PIN yang dikirim ke rumah atau diambil di pos masih. Kalau PIN itu tergantung kantor posnya. Ada sebagian yang benar-benar diantar sampai ke rumah, ada sebagian yang harus kita ambil, tergantung kondisinya. Kalau memang kita tinggalnya di perkotaan, kemungkinan kita akan diantar PIN surat Google AdSense-nya, asalkan alamat kita lengkap. Ada juga sebagian memang kita harus mengambil di kantor pos. Jadi kita harus sering-sering cek ke kantor pos setelah 3 minggu PIN itu tidak sampai. Kalau seandainya nanti tidak ada juga di kantor pos sudah 3 minggu, maka kita ajukan lagi, minta PIN pengganti. Kemudian mau tanya Bang, akun AdSense yang sudah kita tutup, apakah data KTP yang bisa kita gunakan lagi? Dari pengalaman saya itu masih bisa ya, asalkan memang sudah ditutup. Jadi sebelum kita menutup akun AdSense kita, itu sebaiknya
kita hapus dulu data-datanya, kita hapus dulu, nama, alamat semuanya kita hapus dulu, kemudian baru kita tutup akun AdSense-nya. Tapi sebaiknya saran saya untuk lebih aman lagi, gunakan KTP baru, bisa KTP keluarga kita atau KTP saudara kita, itu ya. Gunakan KTP baru untuk akun Google AdSense yang baru. Misalkan kita butuh verifikasi lagi. Next, kita lanjut lagi. Halo Kak, saya mau tanya. Wah, ini lumayan panjang nih pertanyaannya. Saya mau tanya, saya kemarin 6 hari yang lalu sudah memverifikasi identitas. Oke. Kemudian 3 hari kemarin udah dapat email identitas berhasil. Oke, mantap. Tapi email selanjutnya tentang pengiriman PIN AdSense belum juga ada. Tapi kalau lihat di YouTube dapat email pengiriman PIN masih 1 hari dengan email verifikasi identitas. Kalau bisa tanya sebenarnya berapa hari kita nunggu email pengiriman PIN, dan ini lebih dari 2 hari belum ada email lagi. Normal atau saya saja yang error? Nah, jadi kalau sudah berhasil verifikasi identitas, kan email selanjutnya adalah email bahwa PIN sudah dikirim. Cuman sekarang ada update baru dari YouTube, itu masih belum menyeluruh ya, masih bertahap ya. Ada sebagian akun yang sudah verifikasi identitas itu urusannya sudah selesai, dia tanpa PIN. Ya, jadi tergantung saat verifikasinya. Kalau pada saat kita verifikasi itu secara online menggunakan foto KTP dan selfie wajah, artinya kita tidak perlu menunggu email untuk pengiriman PIN Google AdSense-nya. Jadi tergantung kondisi kita. Kalau kita verifikasinya menggunakan KTP saja, tidak menggunakan selfie wajah, tidak secara online, maka kita menunggu yang namanya email untuk pengiriman PIN. Jadi ditunggu aja ya, kadang memang ada yang cepat, ada juga yang lambat. Kemudian kita lanjut, Bang, misal saya daftar Google AdSense-nya pakai KTP saya, terus NPWP-nya pakai punya suami karena saya nggak punya NPWP, bisa nggak, Bang? Kalau itu saya belum pernah coba ya, identitas berbeda dengan NPWP. Tapi menurut saya sih nggak daftar NPWP juga nggak ada masalah kan, saya juga tidak pakai NPWP kan gitu. Kalau yang penting kita sudah daftar aja gitu, mau pakai NPWP atau tidak NPWP ya nggak terlalu bermasalah gitu. Yang penting kita daftar pajak, karena kalau kita tidak daftar pajak itu nanti kita akan dipotong gaji kita sebesar 24% kalau nggak salah gitu ya. Jadi silahkan dicoba aja, kalau seandainya ditolak berarti NPWP-nya harus sesuai dengan data KTP yang ada di akun Google AdSense-nya. Bang Zona mau nanya bagaimana cara daftar rekening Bank BSI di menu pembayaran Google AdSense. Soalnya tidak ada Bank BSI, dan apa bisa gajian pakai Bank BSI? BSI ya, BSI saya lupa ingat ya. Kalau nggak salah BSI itu ada, atau Bank BSI itu udah ganti, saya juga nggak tahu. Tapi sebaiknya kalau ada bank lain, saya sarankan bank lain lah, bisa pakai BRI atau BCA atau yang lain gitu ya. Bang mau tanya, di YouTube Studio udah sampai 247.000, $10 lebih. Tapi di Google AdSense belum masuk, masih Rp0. Gimana solusinya? Apa harus isi pajak dahulu? Jadi kalau saldo di YouTube Studio udah 200-an tapi belum masuk ke Google AdSense, itu ditunggu aja, karena proses transfer dari YouTube Studio ke Google AdSense kita itu setiap tanggal 7 sampai tanggal 12. Bisa jadi kan sekarang itu masih tanggal 2 atau tanggal 3, ya berarti belum masuk ke Google AdSense-nya. Jadi kita masih harus menunggu. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu untuk masalah Google AdSense. Contohnya tadi saldo kita yang ada di YouTube Studio itu akan dimasukkan ke saldo Google AdSense setiap tanggal 7 sampai tanggal 12. Jadi setiap tanggal 12 tuh saya selalu cek saldo Google AdSense saya gitu. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu. Masalah pajak ini bebas ya, selagi ada tombol untuk kita mendaftar pajak ya daftar aja, nggak harus kita nunggu $10 atau nggak harus kita gajian dulu baru ngisi pajak, enggak. Kapanpun pajak itu bisa diisi asalkan sudah kita dapat notifikasinya atau sudah dapat emailnya. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya, Bang, saya verifikasi PIN menggunakan wajah, apakah masih harus nunggu PIN? Nah, ini yang saya bilang tadi kan, ini ternyata akun ini dia sudah verifikasi PIN menggunakan wajah, artinya dia sudah lewat jalur online. Ya, untuk jawaban ini tentu apakah masih harus nunggu PIN? Itu jawabannya tidak perlu ya nunggu PIN kalau udah verifikasi wajah. Seperti pertanyaan yang sebelumnya juga ada tadi kan, yang udah saya jawab, bahwa sekarang itu ada 2 jalur untuk verifikasi. Kalau kita verifikasi yang menggunakan KTP saja berarti kita menunggu PIN ya. Tapi kalau seperti akun teman kita ini, dia udah verifikasi PIN-nya menggunakan wajah, berarti dia lewat jalur online
dan dia tidak perlu lagi menunggu PIN. Artinya urusan verifikasinya sudah selesai. Lalu gimana kalau kita nggak dapat PIN? Ya nggak masalah, berarti kita nggak punya surat PIN Google AdSense gitu ya. Memang udah aturan dari YouTube-nya gitu. Ini ya udah cocok banget nih pertanyaan ini dengan pertanyaan sebelumnya, itu udah saya jawab sinkron banget ya. Kemudian selanjutnya, channel saya sudah lama monet bang, tapi masih belum dapat PIN karena belum $10. Apakah pendapatan tahun kemarin hilang terus dihitung ulang dari tahun ini? Ya, untuk pendapatan itu sebenarnya akan selalu tercatat di bagian analitik. Jadi nggak usah mikirin apakah hilang apakah tidak, cukup fokus aja ngonten. Nanti kalau di analitiknya sudah ada pendapatan sekitar $10 lebih, itu akan dimasukkan ke Google AdSense. Dan kalau sudah $10 di akun Google AdSense-nya, saldo kita udah sekitar 130-an atau 140 ribuan, baru nanti kita akan mendapatkan email untuk disuruh verifikasi identitas menggunakan KTP. Kemudian selanjutnya, channel saya yang satu dihapus YouTube karena pelanggaran. Waduh. Dan AdSense-nya pakai email dari channel itu. Kira-kira kalau nanti channel ini dimonet, apakah harus pakai AdSense yang itu atau bikin lagi bang? Untuk PIN belum dapat karena keburu dihapus channelnya. Oke, jadi ini channelnya dihapus tapi email channelnya tadi sudah terdaftar di akun Google AdSense. Lalu saran saya sebenarnya bisa aja menggunakan email yang akun Google AdSense yang emailnya sama dengan YouTube tadi. Bisa aja, asalkan akun YouTube-nya, akun AdSense-nya maksud saya itu masih aktif. Jadi pastikan dulu sebelum kita daftar monet, kita loginkan dulu akun AdSense kita, masih aktif nggak AdSense-nya. Kalau masih bisa login, berarti bisa kita gunakan email itu untuk daftar pada saat monetisasi gitu. Atau saran yang terbaik dari saya, kalau channelnya nanti monet, ya udah bikin email baru aja untuk akun Google AdSense, khusus untuk akun Google AdSense gitu. Kemudian selanjutnya, cara daftar ulang AdSense 2019 gimana kak? Daftar ulang, maksudnya daftar ulang ini gimana? Kalau daftar ulang itu intinya kalau untuk urusan Google AdSense itu kita menghubungkannya dari YouTube Studio di menu dolar pada langkah 2. Dari situ kita menghubungkan. Jadi acuannya ke situ dulu. Kalau di situ sudah ada tombol ubah pengaitan atau ada tombol hubungkan untuk akun AdSense, dari situ kita bisa memulai untuk membuat akun AdSense baru atau menambahkan akun AdSense yang sudah ada. Jadi acuannya, kalau teman-teman masih pada bingung, acuan tentang Google AdSense itu semua dimulai dari YouTube Studio kita di bagian menu dolar, menu penghasilan. Di situ kan tempat kita mau daftar monetisasi. Jadi AdSense itu sebenarnya di dalam proses daftar monetisasi. Dari situ awalnya gitu. Jadi kalau ragu, dari situ bisa buat baru kalau untuk YouTube ya. Kemudian kita lanjut. Maaf bang, sudah 2 kali request PIN belum juga kunjung datang. Ini yang ketiga kalinya baru berapa hari lalu. Nanti kalau semisal 3 kalinya tidak juga datang, solusinya bagaimana? Solusinya, wah ini udah dibantu jawab nih. Thank you banget nih untuk teman kita yang udah bantu jawab. Nih, solusinya udah ada nih solusinya. Bahkan kontennya juga pernah saya bahas kan nih. Tulis aja nanti di YouTube PIN Google AdSense zona tutorial. Tulis aja di YouTube. Nanti akan ada video saya yang ini, bisa gajian tanpa PIN. Jadi nggak usah khawatir kalau 3 kali udah request PIN-nya nggak sampai. Videonya udah pernah saya bahas. Kemudian kita lanjut, mau tanya nih bang, berapa hari sih kalau sudah dapat email bahwa PIN dikirim? Kok punya saya nggak nyampe-nyampe, udah hampir 3 minggu. Ya kalau tidak nyampe dalam 3 minggu, ajukan lagi. Seperti pembahasan saya sebelumnya, ajukan lagi untuk yang kedua. Jangan ditunggu-tunggu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Kita diwajibkan mengajukan PIN lagi kalau udah 3 minggu tidak sampai. Kemudian apa solusinya bang? Akun YouTube lupa password dan apakah harus sama akun Google dengan akun YouTube kita? Jadi kalau lupa password itu harus harus mengikuti petunjuk dari Google gimana cara memulihkan akun YouTube kita atau akun Google kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih bisa login, coba diingat-ingat lagi passwordnya, sandinya, jangan sampai lupa. Nanti channelnya udah monet, channelnya udah banyak gajinya, tapi giliran nanti HP-nya hilang atau HP-nya mau ganti HP baru, otomatis kan kita login lagi, lupa sandinya, lupa passwordnya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman ya, banyak nih di antara teman-teman kita yang ternyata lupa passwordnya gitu. Apakah harus sama akun Google dengan akun YouTube kita? Ya sebenarnya untuk membuat channel YouTube itu kan dibutuhkan akun Google. Jadi ya secara otomatis akun Google dengan akun YouTube itu lebih kurang sama aja gitu. Karena kalau kita mau buat channel kan kita butuh yang namanya akun Google. Kemudian kita lanjut lagi,
Bang, kalau ganti AdSense lama ke yang baru, apakah uangnya bisa dipindah dari yang lama ke yang baru? Contohnya uang di AdSense 500.000. Kalau kita pindahkan ke AdSense baru, apakah ikut pindah juga uangnya? Dari pengalaman saya itu tidak bisa dipindahkan dari AdSense lama ke AdSense baru, itu nggak bisa ya saldonya dipindahkan. Jadi ada aturannya, ketika kita mau menutup akun AdSense kita, kalau saldonya itu sudah lebih dari 1,3 juta, biasanya itu bisa dicairkan dulu sebelum kita tutup. Tapi kalau saldonya di bawah 1,3 juta di AdSense lama kita, terus mau kita tutup, mau kita nggak pakai lagi tuh AdSense-nya, maka uangnya itu bakal hangus, tidak bisa dicairkan gitu ya, jadi tidak bisa dipindahkan. Bang Zona, lebih baik mana? 2 channel 1 AdSense atau 2 channel 2 AdSense? Jawabannya menurut saya 2 channel 2 AdSense lebih aman ya. Memang dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kita menggunakan 1 AdSense untuk 2 channel, nanti giliran 1 AdSense itu bermasalah, maka 2 channel kita kena imbasnya, ya kan? Tapi kalau kita punya 2 channel 2 AdSense, berarti kalau 1 channelnya bermasalah atau 1 AdSense-nya bermasalah, artinya tidak ada masalah dengan channel kita yang lain gitu ya. Bang, kok pin AdSense aku nggak dikirim ya? Sebenarnya bukan nggak dikirim, pin AdSense itu pasti dikirim sama Google AdSense. Cuman kendalanya adalah terkadang ada yang sampainya tuh cepat, ada yang lambat. Jadi kalau tidak sampai dalam 3 minggu, silahkan diajukan lagi seperti penjelasan saya sebelumnya. Kemudian kita lanjut lagi. Saya pernah punya blog dan terdaftar AdSense Bang. Saat ini blog mati dan AdSense sudah tidak tertaut ke blog. Apakah AdSense tersebut bisa digunakan untuk ditautkan saat monetisasi YouTube? Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi sebenarnya kalau AdSense-nya masih aktif tentu masih bisa ya ditautkan ke akun YouTube kita. Dan bagaimana langkah-langkah untuk menautkannya itu ada di proses ketika kita mau monetisasi channel kita. Jadi untuk menautkan AdSense itu memang harus dari halaman dashboard YouTube Studio kita di bagian menu dolar, bagian menu penghasilan. Nanti ketika kita mau monetisasi di bagian menu penghasilan itu, tempat kita ngecek jam tayang, ngecek subscriber, di situ bakal ada tempat kita untuk mendaftar. Nah, ketika kita mendaftar ada 3 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Pada langkah 2 itu kita akan disuruh menautkan atau menghubungkan akun Google AdSense. Di situ nanti kita tinggal pilih aja mau pakai AdSense yang udah ada atau mau buat AdSense yang baru. Jadi itu langkah-langkah untuk menautkan akun AdSense-nya ke YouTube-nya gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, punya saya baru pengajuan monet lewat short. Oke. Berapa lama menautkan ke AdSense? Statusnya masih dalam proses. Saya tadinya sudah punya akun AdSense tapi email AdSense beda sama email channel, apakah bermasalah? Bermasalah atau tidak itu nanti keputusannya di langkah 2. Ya, kalau memang bermasalah nanti akan muncul error di bagian itu, entah errornya duplikat atau errornya hal lain. Jadi karena di sini komentarnya statusnya masih dalam proses langkah 2-nya, artinya tinggal menunggu. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau di langkah 2-nya udah dalam proses tulisannya. Kita memang harus menunggu. Ada yang 2 hari selesai, ada yang 1 jam selesai, ada yang berbulan-bulan nggak selesai, itu beda-beda setiap akun. Intinya kalau dalam proses ya berarti kita benar-benar menunggu. Bahkan di situ YouTube udah menuliskan juga di situ kan, kami sedang menautkan situs Anda. Disitulah kata-katanya kira-kira begitulah. Artinya kita memang benar-benar menunggu, tidak ada solusi lain gitu. Kalaupun nanti terjadi masalah dia bakal error. Setelah dia error langkah 2-nya baru kita bisa mengambil tindakan. Errornya apa? Kalau errornya duplikat maka kita bisa mengambil tindakan menutup akun AdSense ya, atau menghubungkan ke AdSense yang baru lagi gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Wah, ini sepertinya udah habis, udah mentok sampai bawah. Ini pertanyaan terakhir nih yang masih berisi pertanyaan tentang Google AdSense. Kemudian selanjutnya akun YouTube saya belum monet Bang Zona. Oke, masih belum monet ya. Tapi saya sudah buat akun AdSense dengan email lain. Oh, berarti dengan email lain bukan email YouTube. Pertanyaan saya, apakah tentang pajak Amerika Serikat Google AdSense saya itu perlu diisi sekarang atau saya tunggu monet? Masalah pajak itu sebenarnya bisa diisi sekarang atau setelah monet juga bisa. Jadi pajak itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kapanpun bisa kita isi kalau kita udah dapat notifikasinya atau sudah bisa mulai mengisinya. Pertanyaannya adalah nanti ketika ingin monetisasi channel YouTube-nya, itu saran saya nanti dicek ya. Dicek akun Google AdSense-nya masih aktif apa enggak. Kalau masih aktif akun Google AdSense-nya ketika mau daftar monetisasi, berarti pakai akun Google AdSense itu aja. Walaupun beda emailnya nggak masalah. Tapi
Kalau nanti akun Google AdSense-nya misalkan udah ditutup, udah ditangguhkan, udah error, maka saya sarankan nanti pas waktu daftar monetnya itu menggunakan email yang baru untuk akun Google AdSense-nya, atau pakai email YouTube-nya juga boleh kalau seandainya email YouTube-nya itu memang belum digunakan untuk akun Google AdSense. Oke, ini saya lihat udah habis sampai ke bawah, ini udah penuh sampai ke bawah, udah nggak bisa jalan lagi ya, udah saya scroll. Thank you banget buat teman-teman yang udah bertanya. Semoga pertanyaan dari ini bisa mewakili teman-teman yang lain dan jawaban saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman, bisa teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari video saya ini ya. Jadi thank you banget yang udah komentar ya, komentar terima kasih, ataupun komentar yang berisi pertanyaan seperti ini. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman yang mau belajar lagi tentang YouTube, teman-teman bisa langsung masuk ke channelnya Zona Tutorial. Ini di channel saya ada sekitar 496 video yang udah saya bagikan buat teman-teman semuanya. Tinggal dipelajari aja. Banyak banget nih video-video pembahasan tentang YouTube. Dan buat teman-teman yang udah punya banyak video tapi channelnya sepi, subscribernya susah naik, barangkali teman-teman bisa konsultasikan di kelas YouTube Zona Tutorial. Saya menyediakan jasa konsultasi. Teman-teman bisa akses dari Google, tulis aja kelas Zona Tutorial. Nanti pilih yang pertama, ini kita tekan ya. Misalkan kita tekan di sini, nanti baca selengkapnya. Teman-teman kalau pakai HP nanti baca selengkapnya, dan di bagian ini, halaman ini, teman-teman tinggal tekan tombol daftar sekarang. Atau kalau teman-teman masih ragu, silakan dibaca-baca dulu tentang kelas saya. Di sini sudah lengkap banget semuanya, pertanyaan umum udah saya jawab di sini semuanya, sampai ada contoh videonya, ada juga testimoni dari teman-teman yang udah join ya. Ini testimoni dari grup saya yang khusus untuk kelas ya. Jadi ini ada grup alumni untuk teman-teman yang udah join. Untuk saat ini grupnya masih aktif ya. Jadi saya menyediakan untuk teman-teman yang pengen konsultasi langsung dengan saya bisa akses lewat kelas Zona Tutorial, atau bisa tekan link Instagram saya yang ada di deskripsi. Tekan aja link yang ada di deskripsi, nanti ada link Instagram saya. Teman-teman bisa cek infonya juga di sana. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Oh ya, bagaimana kalau teman-teman kasih pendapat nih tentang video saya? Apakah teman-teman suka nih dengan video saya yang modelnya seperti ini ya, menjawab pertanyaan dari berbagai channel dalam sebuah tema atau sebuah topik. Kalau dalam video ini kan saya fokus membahas tema untuk Google AdSense ya, kendala-kendala tentang Google AdSense. Bagaimana jika next konten kita bikin dengan tema beda lagi? Saya bisa bikin Q&A. Coba teman-teman tinggalkan di kolom komentar ya pendapatnya tentang video saya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.